pemilihan langsung, kemudian pemilihan melalui DPRD, dan penunjukan. Tiga-tiganya model ini sudah pernah kita laksanakan. Penunjukan langsung seperti yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Pemilihan DPRD itu kita lakukan sebelum pemilihan langsung dan pemilihan langsung sekarang. Sampai saat ini setahu saya di DKI Jakarta itu nggak ada itu kepala daerah yang OTT. Tidak ada wali kota di provinsi DKI Jakarta yang OTT. Kenapa? Mereka tidak harus mengembalikan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat melayang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sahabat sekalian, kali ini kita akan membahas OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap salah satu kepala daerah di Pemalang. Fenomena ini menarik karena dari tahun ke tahun terus terjadi dan terjadi lagi. Dan dalam tanda kutip, tidak ada antisipasi yang betul-betul mampu melakukan perubahan signifikan sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kepala daerah yang OTT. Sahabat sekalian, mari kita kutip salah satu berita dari Detik.com ya, dalam tajuk berita dengan judul "Jumlah pihak diamankan KPK dalam OTT Bupati Pemalang jadi 34 orang. Dia ada 34 orang nih yang ditangkap. Jakarta, KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo. KPK mengatakan pihak yang diamankan berjumlah 34 orang. Demikian berita dari newdetik.com. Jumlah yang ditangkap itu bertambah dari sebelumnya 23 orang. Pihak-pihak yang diamankan terdiri atas kepala dinas, sekretaris daerah, hingga kepala bidang di lingkungan Pemkab Pemalang. Sejauh ini jumlah yang diamankan ada 34 orang, yang terdiri atas bupati, kepala dinas, sekda, kabid, dan pejabat lain di lingkungan Pemkab Pemalang, kata PLT juru bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan Jumat 12 Agustus 2022. KPK juga mengamankan sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah dalam OTT kali ini. Namun, jumlah uang yang diamankan masih dihitung. Diamankan juga sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah dan bukti-bukti lainnya sebagai barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan dimaksud, jelas Ali. Ali menjelaskan penyelidik masih melakukan pemeriksaan terhadap 34 orang. Bayangkan ya, 34 orang yang kena OTT. Mereka akan dimintai keterangan dan klarifikasi terkait OTT. Ali mengatakan OTT ini terkait dugaan suap jual beli jabatan. Dia mengatakan konstruksi kasus bakal disampaikan secara lengkap dalam konferensi pers. Dugaan suap ini diduga terkait dengan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang, ujar Ali. Kini 34 orang itu masih berstatus sebagai terperiksa, belum tersangka ya, masih terperiksa. KPK punya waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap itu. Oke, para sahabat sekalian, miris ya mendengarnya. Tidak henti-hentinya kepala daerah OTT yang dilakukan oleh KPK. Tentunya hal ini terkait dengan hal yang dalam tanda kutip uang. Oke, mari kita lihat permasalahan di Pemalang ini. Permasalahan ini berawal dari ada jabatan yang lowong. Ya. Jabatan yang lowong ini tentunya harus dilakukan pengisian jabatan. Siapa yang akan mengisi jabatan tersebut? Tentunya adalah ASN-ASN yang ada di Pemalang, dan kalau lelang jabatan mungkin bisa dari lintas daerah. Nah, untuk menduduki jabatan yang terbatas tersebut,
jumlah peminat banyak. Jadi berlaku hukum pasar. Demand-nya banyak, ketersediaan sedikit, nilai tawar tinggi. Kemudian tentunya terjadi persaingan-persaingan di dalam perebutan jabatan tersebut. Ya, padahal seyogyanya ini bisa dilakukan dengan assessment, talent pool, dan lain sebagainya. Tapi ini praktek yang terlihat di Pemalang. Mari kita lanjutkan. Kemudian, hal ini bisa terjadi karena benteng yang ada di Kabupaten Pemalang ini, dan saya yakin bukan hanya di Pemalang sesungguhnya, ini juga di kabupaten lainnya, bentengnya tidak kuat, sehingga membuka peluang terjadi kecurangan-kecurangan. Potensi kecurangan ada di pembuat kebijakan, pejabat pembina kepegawaian ataupun kepala daerah. Karena apa? Karena dialah yang berpotensi, yang punya peluang, yang punya kuasa untuk melakukan pengisian jabatan tersebut. Semua keputusan pengisian jabatan tentu memerlukan persetujuan dari kepala daerah. Jika kepala daerah tidak memberikan persetujuan, maka jabatan tersebut tidak akan pernah diisi. Oke sahabat sekalian, tadi kita pahami bahwa semua ini berawal dari ada jabatan yang harus diisi, kemudian ada peminatnya, kemudian ada kebijakan atau orang yang membuat keputusan untuk mengisi jabatan tersebut, dan inilah sumber dari semua permasalahan yang ada. Pembuat kebijakan adalah kepala daerah. Oke, kita berbicara sekarang tentang kepala daerah. Kepala daerah dipilih melalui pemilihan langsung. Kita tahu pemilihan langsung itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Sangat besar. Mulai dari perahu, kemudian kampanye, alat peraga, dan lain sebagainya. Bahkan dulu saya pernah ditawari dan jumlahnya luar biasa sekali, miliaran yang harus kita keluarkan jika kita ingin maju menjadi kepala daerah. Dan sahabat sekalian, pilkada langsung yang berbiaya besar itu tentunya setelah seseorang menduduki jabatan kepala daerah, punya niat dong untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan tadi. Dengan segala upaya, dengan segala kemampuan, dengan kuasa yang dimiliki, tentunya seorang kepala daerah akan berpikir bagaimana caranya mengembalikan duit yang jumlahnya besar tadi yang dihabiskan selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Ya, sumbernya tentunya adalah dari lingkungan kekuasaannya. Nah, jika kita melihat gaji dan tunjangan, tentunya gaji dan tunjangan kepala daerah selama 5 tahun itu tidak akan mampu menutupi biaya kampanye, biaya yang dikeluarkan selama pemilihan kepala daerah itu. Oleh karena itu perlu sumber-sumber lain untuk pengganti biaya kampanye. Inilah menjadi problem dari pemilihan kepala daerah secara langsung. Oke, kita sudah ketemu ini. Dari sisi kepala daerah butuh sumber dana untuk mengganti biaya kampanye yang bisa saja bersumber dari dirinya sendiri, keuangan pribadinya, bantuan orang lain, atau mungkin meminjam dari pihak lain, sehingga ada kewajiban untuk mengembalikan tersebut. Di sisi lain, ada jabatan yang harus diisi. Jabatan ini bisa diuangkan dengan cara siapa yang mau menduduki jabatan tersebut harus membayar sekian rupiah. Nah, ini bertemu dua titik ini. Dua titik ini bertemu sehingga apa? Kepala daerah yang butuh uang pengganti, ASN yang butuh jabatan bersedia mengeluarkan uang untuk menduduki jabatan tersebut, akhirnya inilah terjadi deal. Sehingga mereka harus terjadi transaksi pembayaran dan berakibat OTT seperti yang dikatakan oleh KPK tadi. Nah, kemudian ada pernyataan begini. Bagi kaum perempuan, ya pasrah aja, ikhlas aja, kejar jabatan nggak usah dikejar. Oke. Saya maklumi untuk kaum perempuan, mereka tidak terlalu mungkin, sebahagian ya tidak terlalu ngoyo mengejar karena masih ada suami yang mana harus menafkahi kehidupannya. Sedangkan bagi suami, sebagai penanggung jawab ekonomi keluarga, tulang punggung ekonomi keluarga, tentunya dia harus berjuang.
Salah satu cara untuk mendapatkan uang adalah dengan jabatan. Automatically, dengan jabatan tersebut, maka penghasilannya juga bertambah. Selain itu, dalam tanda kutip, dengan kekuasaannya mungkin mendapatkan tambahan-tambahan lainnya seperti SPPD dan lain sebagainya. Jadi, sahabat sekalian, jelas sekali korelasi di sini antara pemilihan kepala daerah secara langsung yang membutuhkan biaya besar dan posisi jabatan yang bisa menghasilkan uang, ya, dengan formasi pengisian seperti yang dijelaskan tadi, ini mempunyai korelasi yang kuat untuk terjadinya deal sehingga KPK harus turun tangan. Pertanyaan saya begini, kenapa kita harus memilih sistem pemilihan langsung untuk bupati dan wali kota? Kita tahu biayanya besar, risikonya besar, dan sudah 450-an kepala daerah yang OTT dari zaman awal pelaksanaan pemilihan langsung ini. Tetapi kenapa tidak ada evaluasi yang signifikan untuk merubah bagaimana caranya supaya kepala daerah ini tidak menghabiskan uang yang terlalu banyak dengan pemilihan langsung ini? Ada upaya tapi tidak signifikan merubah kondisi ini. Sehingga apa? Kepala daerah terpilih tetap mempunyai keharusan untuk mengembalikan biaya kampanye. Alternatif dari solusi ini, kita mempunyai 3 pilihan dan kita sudah pernah melaksanakan. Pemilihan langsung, kemudian pemilihan melalui DPRD, dan penunjukan. Tiga-tiganya model ini sudah pernah kita laksanakan. Penunjukan langsung seperti yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Pemilihan DPRD, itu kita lakukan sebelum pemilihan langsung dan pemilihan langsung sekarang. Sampai saat ini setahu saya di DKI Jakarta itu nggak ada itu kepala daerah yang OTT. Tidak ada wali kota di provinsi DKI Jakarta yang OTT. Kenapa? Mereka tidak harus mengembalikan uang, sejumlah uang yang dalam jumlah nominal yang besar, karena dia menduduki jabatan. Beda dengan pemilihan langsung, konsekuensinya mereka harus mengembalikan uang tersebut. Nah, melalui DPRD saya meyakini biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah juga menjadi lebih kecil. Biaya dari calon kepala daerah juga lebih kecil. Pengawasan yang dilakukan KPK juga lebih kecil, cukup melalui pengawasan DPRD. Sekarang pilihan kembali kepada pemerintah. Mau bertahan dalam carut marut pemilihan langsung kepala daerah, kabupaten kota secara langsung, atau melakukan pemilihan melalui DPRD atau penunjukan langsung seperti di DKI Jakarta. Silahkan Anda berpendapat, komen dalam link komen yang ada di channel YouTube ini. Terima kasih sahabat Manglayang, semoga bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.